gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Uki. Hari ini ngajar apa enggak ini? Nanti? Masih kosong, baru nanti setelah istirahat ada iya. jam. Kita sharing-sharing gimana tentang pembelajaran? Senang sekali. Iya. Kita senang sekali hari ini ya kita bisa ketemu, mau sharing-sharing tentang pembelajaran terutama untuk masalah praktik baik untuk anak-anak. Iya. Kita kalau boleh tahu kita sharing hari ini enaknya tentang apa ya? Tentang ini Bu Uki, implementasi pembelajaran diferensiasi Ya. dan KSE di kelas. Iya. Kalau diferensiasi dan KSE itu tujuan pembelajarannya apa kita dari materi yang kita terapkan? Iya. Nanti rencananya di implementasi pembelajaran diferensiasi dan KSE, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, murid mampu mengidentifikasi gangguan pencernaan pada organ manusia. Selanjutnya, murid juga mampu mengidentifikasi isi iklan di media cetak dan media elektronik. Dan terakhir, murid mampu membuat dan sampai menampilkan produk dari media cetak dan media elektronik, bisa berupa poster digital, poster manual, voice note, dan juga berupa video. Menarik sekali ya, berarti di sini pembelajaran diferensiasi bisa mewadahi bakat dan minat sesuai dengan kemampuan anak ya berarti kita. Iya, karena diferensiasi kan memang tujuannya kan supaya bisa melayani kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam, terutama dari gaya belajarnya, terutama dari profil belajarnya. Jadi dari pembelajaran ini memang sangat berpihak sekali pada murid, membantu murid untuk bisa mengembangkan potensi diri. Ya. Kemudian yang kita rasakan kekuatan apa yang kita miliki untuk menerapkan pembelajaran itu supaya mendukung seperti itu kita. Ya. Saya merasa kalau kekuatan ini tentunya yang pertama adalah untuk implementasi pembelajaran diferensiasi dan KSE ini bahwa guru, terutama saya sendiri, itu memiliki motivasi yang kuat untuk terus melakukan pengembangan diri, terutama untuk implementasi pembelajaran ini kan sangat baik untuk murid. Jadi saya terus berusaha untuk memberikan yang terbaik juga buat anak didik saya di kelas. Selain motivasi dari saya sendiri, juga alhamdulillah kekuatan yang berikutnya saya anggap motivasi eksternal itu adalah terutama anak didik saya sendiri. Di kelas 5 itu anak saya juga dia antusias karena ini jadi hal yang menarik karena kan tidak ada di sini murid yang minder, tertekan karena dia merasa nyaman karena sesuai dengan kemampuannya. Jadi ketika saya melihat saya antusias, semangat, akhirnya saya kembali itu juga merupakan kekuatan diri saya. Jadi selain kekuatan internal dari motivasi saya untuk bisa mengimplementasikan diferensiasi dan KSE, dan motivasi dari luar yang sifatnya eksternal itu adalah dari murid saya sendiri yang dia semangat untuk mengikuti pembelajaran sampai dia bisa menghasilkan produk yang beraneka ragam sesuai dengan minat dan gaya belajar. Alhamdulillah sekali ya. Alhamdulillah. Kekuatannya ini sangat menjadikan semangat ya tentunya untuk kita dan anak-anak yang untuk murid-murid di kelas 5. Kemudian ada atau tidak kita kira-kira hambatan? Pasti kan ada hambatan, gangguan, itu ada apa tidak? Tentunya ada ya, kalau hambatan. Apalagi saya kan merasa memang di SD ini kan masih belum lama juga. Tapi hambatan ini juga nanti pada akhirnya juga akan jadi tantangan ya, karena memang di kelas saya ini ada anak yang memang berkebutuhan khususnya dia itu lambat belajar. Selain itu kesulitan dia dalam berkomunikasi, sehingga meskipun sudah kelas 5 ada memang yang belum bisa membaca dan menulis. Apalagi satu anak itu ada yang mengenal huruf saja untuk dia mengajarnya itu kadang masih kebalik-kebalik gitu. Jadi itu adalah menjadikan hambatan saya, terutama saya kan secara tidak langsung kan harus mempelajari bagaimana untuk mewadahi kebutuhan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Seperti itu kesulitan yang saya alami. Solusinya kita lakukan kira-kira sudah atau akan atau berjalan seperti itu kita untuk solusi dari yang hambatan tadi dari anak yang memang lambat belajar seperti itu gitu. Kalau yang sudah saya lakukan untuk mengatasi hambatan itu yang memang juga jadi tantangan saya sendiri khusus untuk ABK. Saya sebelumnya memang sudah melakukan pendampingan khusus ke anaknya, jadi di luar jam pelajaran ketika sudah pulang sekolah saya meminta waktu yang sudah saya kolaborasikan ke orang tua supaya anak ini juga bisa membaca dan menulis supaya bisa lebih mandiri. Seperti itu saya memberikan waktu kurang lebih 30 menit setiap pulang sekolah untuk mendampingi anak tersebut.
saya kembalikan lagi juga ke prinsip diferensiasinya adalah sesuai dengan kebutuhan dan profil belajar murid. Jadi untuk anak berkebutuhan khusus ini berarti saya untuk diferensiasi konten yang materinya berarti saya lebih mudah, tidak sama dengan anak yang lain. Sebenarnya sih anak kebutuhan khusus ini bukan anak yang memang khusus dalam tanda kutip dia bagaimana, tapi memang anak ini istimewa, jadi pemberiannya juga tidak akan mungkin sama dengan anak yang normal yang lainnya seperti itu. Jadi untuk pemberian dari segi materi kontennya juga saya mudahkan sesuai dengan kemampuannya, dan tentunya ketika kembali lagi ketika diferensiasi bahwa ketika di kelas itu ada scaffolding, ada bantuan-bantuan yang sifatnya ketika di kelas dia tidak bisa berarti saya gabungkan dengan kelompok yang bisa, karena itu secara tidak langsung juga akan membangkitkan motivasi dirinya. Dan yang ini nanti yang akan saya terapkan nanti ketika mungkin observasi di kelas saya itu nanti saya juga sudah merencanakan bahwa nanti akan ada bantuan atau scaffolding untuk anak yang berkebutuhan khusus tadi saya kelompokkan dengan anak yang mungkin dia pintar, dia pandai, jadi bisa membantu. Ibaratnya kata lainnya scaffolding ini sifatnya tutor sebaya lah, tutor sebaya. Jadi anak yang mampu nanti berkelompok dengan anak yang mungkin butuh bantuan atau kurang mampu. Jadi meskipun saya mendampingi, tapi alangkah baiknya juga temannya yang mampu kan juga dia bisa enjoy, lebih nyaman ketika belajar seperti itu. Harapan saya sih mungkin dia bisa nanti menghasilkan produk meskipun dia kekurangan di sisi lain, tetapi dia ada pasti ya kayak bakatnya yang bisa dimunculkan dari diri sekali. Itu termasuk kita ya terobosan juga ya seperti itu ya, makanya memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan anak-anak atau murid-murid yang memang memiliki ini ya kemampuan yang lebih, jadi bisa membimbing temannya seperti itu. Kemudian strateginya bagaimana Bu Gita supaya istilahnya dari yang rencana tadi ada kayak tutor sebaya seperti itu bisa berjalan dengan lancar di kelas, itu strateginya bagaimana Bu Gita? Ketika saya nanti di kelas untuk menerapkan diferensiasi dan KSI, tentu saja ada 3 prinsip pembelajaran tersebut, bahwa untuk strateginya saya akan menerapkan yang pertama yaitu diferensiasi konten. Untuk materinya saya sudah menyajikan konten materi yang beragam sesuai dengan profil dan juga gaya belajar murid. Kalau saya nanti akan menyajikan materi bisa berupa teks, berupa video, terus berupa poster manual maupun poster digital yang akan saya tayangkan di PPT, dan itu nanti saya berharapannya dapat menarik minat anak-anak sesuai dengan profil belajarnya. Itu dari strategi yang pertama. Strategi yang kedua tentunya diferensiasi prosesnya. Ketika proses di kelas berarti saya akan menciptakan suasana belajar yang nyaman buat anak-anak. Jadi nanti ketika anak-anak mengerjakan dia di tugas individu maupun ketika nanti berkelompok dengan temannya untuk menghasilkan produk, dia bisa merasa nyaman, dia mau duduk di lesehan, duduk di meja kursi berkelompok, kadang ada senangnya santai. Jadi kadang anak-anak itu tergantung, kalau biasanya model kinestetik itu anaknya keliling muter aja itu. Jadi suka-suka anaknya seperti itu. Yang penting kan dari tujuan pembelajarannya tercapai. Lalu strategi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Berarti anak-anak menghasilkan produk sesuai dengan minatnya. Dan juga di KSE-nya ini saya juga nanti mulai pertama masuk saya untuk membangkitkan motivasi dan juga suasana nyaman di kelas. Saya menanyakan emosi apa yang dialami anak pada hari ini, dan saya minta anak bercerita, karena untuk mengawali pembelajaran ketika anak sudah bercerita tentang emosi yang dia rasakan, saya berharap dari apa yang dia sudah cerita, sudah curhat, itu dia merasa nyaman. Jadi di kelas juga pembelajarannya lebih enak, dan ketika karena ini nanti pembelajaran saya kan juga lama sampai ngasih tahu produk, jadi tentunya kan ada bosan juga. Apalagi jadi guru kelas ini kan lama di kelasnya. Jadi dan di tengah-tengah ketika saya lihat anak-anak sudah mulai konsentrasinya berkurang, terus sudah sudah merasa konsentrasinya sudah berkurang, saya nanti ada itu mempraktekkan juga teknik stop, istilah untuk relaksasi, anak-anak mengambil nafas dalam juga mengeluarkan untuk relaksasi lah, sama juga nanti terakhir endingnya ketika sudah menghasilkan produk, anak-anak dapat menampilkan, menyajikan, dan nanti diberikan masukan yang positif oleh teman. Keren ini. Masih belajar ada begitu ini. Sama-sama masih belajar ST-nya ini. Kemudian untuk ukuran keberhasilan dari strategi yang digunakan tadi apa Bu Gita? Ukuran keberhasilan kembali lagi ke tujuan pembelajaran tadi. Dari tujuan pembelajaran tadi, anak-anak
dapat menghasilkan produk yang menampilkan dari berbagai macam, tadi mulai poster manual, poster digital, voice note, sama juga video. Dan anak-anak bisa menghasilkan itu produk tersebut dengan proses yang disesuaikan dengan minat anak-anak. Jadi saya mengatakan dikatakan berhasil dalam pembelajaran saya nanti, berarti tentunya yang pertama anaknya nyaman, senang anaknya nyaman, senang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan yang pada akhirnya dia bisa memahami materi yang saya berikan, yaitu tentang gangguan kesehatan pada organ pencernaan manusia, sampai bisa menghasilkan iklan media cetak media atau media elektronik yang berhubungan bagaimana cara mengatasi gangguan organ pencernaan tersebut sampai menghasilkan. Saya katakan berhasil seperti itu. Bu Gita, ini saya tertarik sekali dengan pembelajaran Bu Gita. Boleh nggak saya ini ikut masuk ke kelas untuk sharing praktik baik dari strategi Bu Gita tadi yang luar biasa? Boleh nggak? Rencananya kapan Bu Gita ini? Nanti mungkin setelah istirahat? Ada setelah istirahat jam 10 setelah istirahat saya ada pembelajaran. Iya, saya akan ikut di kelas Bu Gita. Kita sekarang. Iya, terima kasih Bu Gita sekali lagi. Semoga kita sering-sering kayak gini. Jadi istilahnya kita sering-sering praktik baik ya. Sekali lagi terima kasih Bu Gita. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah. Hari ini teman kalian yang sudah masuk? Anak-anak, berdasarkan tadi perasaan kalian di pagi hari yang sudah kalian tadi terapkan di papan emosi ini, kita tahu tidak siapa yang hari ini optimis? Ada di mana? Alhamdulillah. Hari ini tidak ada yang takut. Yang senang siapa yang senang? Yang senang. Alhamdulillah. Yang senang pagi hari ini. Yang bosan? Ada yang sekolah bosan? Alhamdulillah tidak ada. Yang marah ahli siapa yang marah? Yusuf pagi hari ini marah. Terus yang sedih? Alhamdulillah tidak ada. Baiklah anak-anak, berdasarkan tadi emosi yang kalian rasakan pada pagi hari ini, silakan kalian saling berbagi cerita bersama teman kalian tentang emosi yang kalian rasakan. Kalian optimis, kalian semangat, kalian senang, kalian marah, silakan ceritakan bersama teman kelompok kalian. Paham? Silakan bercerita. Saya sekarang optimis karena bisa bertemu dengan kalian semua. Teman-teman, aku hari ini senang sekali. Aku harus Teman-teman, hari ini aku marah karena nggak dikasih uang saku. Karena hari ini kita akan mempelajari tentang pentingnya makan sehat dari tubuh, yaitu tentang gangguan pada organ pencernaan manusia dan iklan dari media cetak dan media elektronik. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada kali ini ada 3. Yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok dan mencari informasi, kalian mampu mengidentifikasi gangguan pada organ pencernaan manusia yang tepat. Selanjutnya, kedua, melalui pengamatan iklan dari media cetak dan elektronik, kalian mampu menjelaskan keunggulan dan kelebihan dari media iklan tersebut. Ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian dapat membuat iklan di media cetak atau elektronik berupa poster manual, poster digital, voice note, naskah iklan, video dengan percaya diri. Nah, sebagai pertanyaan pengantin, silakan kalian menjawab dari pertanyaan yang kita sajikan. Yang pertama, sebutkan macam-macam gangguan pada organ pencernaan manusia. Siapa yang mau jawab? Nomor 1, bagian ya. Dua pencernaan. Bagus. 2, sembelih. 3, nomor 4, 5, pintar. Nomor 5, gangguan pencernaannya? Pintar. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apa yang membedakan antara iklan media cetak dan media elektronik? Siapa yang mau jawab? Ya, Tasya, silakan. Apa perbedaannya?
Kita lanjutkan anak-anak ya. Ke pertanyaan yang ketiga. Jenis iklan apa yang menarik buat kalian? Kalian suka iklan apa? Jika nonton iklan itu sukanya gimana? Biasanya menarik internet atau radio, televisi, internet, ya, internet, televisi, Tasya, internet, internet apa? TV, apa? Internet, ada lagi mana? Internet ya. Pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana cara membuat iklan yang menarik. Siapa yang mau jawab? Bagus, Dinda. Iya, sebagus mungkin. Bagus, sama. Kalimatnya dibuat yang semenarik mungkin, yang persuasif, yang mempengaruhi orang supaya tertarik dengan iklan yang kita buat. Kita akan melakukan teknik nafas dalam. Langkahnya mulai dari yang pertama, silakan sekarang kalian atur posisi tubuh dengan nyaman. Silakan duduk dengan senyaman mungkin. Berikutnya pejamkan mata, ya. Letakkan kedua tangan di perut. Selanjutnya, bayangkan yang menyenangkan, hal yang indah yang kalian syukuri pada pagi hari ini, diberikan sehat, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan yang baik-baik untuk memberikan energi positif ke diri kalian. Tarik nafas secara perlahan menggunakan pernafasan perut. Menggunakan pernafasan perut yang gerak perutnya, bukan dada, bukan bahu, yang gerak perutnya. Ambil udara sebanyak-banyaknya. Tahan 3 detik. Hembuskan nafas secara perlahan melalui mulut. Keluarkan pelan-pelan. Ulangi sebanyak 5 siklus. Tarik nafas lagi. Tahan 3 detik. Keluarkan perlahan. Tarik nafas lagi. Ambil udara sebanyak mungkin. Tahan 3 detik. Keluarkan pelan-pelan. Satu kali lagi. Ambil nafas lagi. Tahan 3 detik. Keluarkan lagi. Anak-anak, dari kegiatan kita ini kita mengadakan tes nafas dalam. Apa yang kalian rasakan? Ya, yang mau menjelaskan Adinda lebih rileks. Ada lagi yang mau menjelaskan? Dinda, rasanya bagaimana? Membuat kita lebih tenang. Alhamdulillah, berarti kalian sekarang dengan teknik nafas dalam yang kita lakukan sejenak tadi sudah merasakan rileks, sudah merasakan tenang. Berarti kita lakukan kegiatan berikutnya. Anak-anak, sekarang sebelum kita melakukan diskusi kelompok, silakan lakukan pembagian kelompok berdasarkan kelompok visual, auditorial, dan kinestetik. Ini berdasarkan hasil tes gaya belajar yang minggu kemarin yang sudah kita laksanakan dengan memanfaatkan aplikasi Aku Pintar ID. Sekarang siapa yang kelompok visual, angkat tangan? Yang kelompok auditorial, angkat tangan? Yang kelompok kinestetik, angkat tangan? Bukan. Anak-anak, di materi tentang organ pencernaan manusia dan nantinya kalian diminta membuat iklan di media cetak dan elektronik. Sebelumnya kalian harus mampu tentang jenis penyakit pencernaan. Di sini ada 6, mulai dari batuk membeku, ada diare, radang usus buntu, gastritis, sembelit, dan ambeien. Baiklah anak-anak, mohon perhatiannya. Di sini akan kita sajikan beberapa jenis iklan yang beragam. Dimulai dari iklan media cetak. Perhatikan ini di PPT bahwa polisi live itu dengan kalimat persuasifnya, solusi sakit mah dan tumbuh, segar di mulut, nyaman di perut. Ini adalah iklan untuk mengatasi penyakit gangguan pencernaan. Siapa di antara kalian yang pernah sakit mah? Siapa? Yorin pernah sakit mah, obatnya apa? Roma. Apa yang Yorin ingat tentang obat Roma? Makan jadi nyaman. Nah itu anak-anak dari jenis iklan media cetak. Baiklah anak-anak, sekarang akan kita sajikan iklan dari media elektronik yang
iklan dari radio dan iklan televisi. Selanjutnya, silakan kalian lihat iklan dari semua kelihatan baik, tapi awas, khusus belum tentu baik. Cintai sesuatu dengan minumnya tiap hari. Dengan vitalitas dan biaya kasih silokas lain, dapat menekan berbagai jenis dan khusus. Baiklah anak, dari iklan yang kalian lihat tadi, siapa yang lebih tertarik iklan dari radio? Adinda, kenapa kok tertarik dengan radio? Karena bagi Adinda mudah dipahami. Siapa yang tertarik televisi? Cynthia. Karena kata Cynthia gambarnya lebih menarik. Anak-anak, tentunya iklan dari media apapun itu tiap anak tidak sama ketertarikannya. Tergantung kalian sukanya yang mana. Tapi intinya iklan itu adalah untuk memberikan informasi kepada pembacanya supaya tertarik dari produk yang kita iklankan. Anak-anak, supaya pelajaran kita lebih bersemangat nanti, kita akan putarkan musik. Silakan kalian dengarkan dengan baik. Boleh ikut bernyanyi sama gerak ringan supaya kalian lebih bersemangat dan ngantuk tadi. Kita dengarkan ya. Aku ada sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cepat. Masa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat-badanku ditimbang selalu, pasien penuh setiap waktu. Bila aku diabetes, ibu selalu waspada, pertolongan kurangi selalu siap sedia. Baiklah anak, sesuai dari hasil pengamatan kalian tadi tentang jenis iklan di media cetak maupun media elektronik, sekarang selanjutnya kalian melakukan diskusi kelompok mengenai kelebihan dan kekurangan iklan baik di media cetak dan media elektronik. Pilih sesuai dengan minat kalian. Caranya nanti sudah kita buatkan peta konsep mengenai media cetak dan media elektronik. Kalian tinggal mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Silakan sekarang kalian lakukan diskusi bersama kelompok kalian. Baiklah anak, sebagai tugas individu yang bisa kalian nanti kerjakan dengan dibantu oleh orang tua, bentuknya iklannya berbagai macam sesuai dengan minat kalian dan gaya belajar kalian. Siapa yang mau membuat naskah iklan? Saya mau. Pinter. Poster manual, siapa? Saya mau. Bagus. Yang mau membuat tertarik poster digital? Saya mau. Yang mau membuat voice note atau pesan suara? Saya mau. Pinter, dua anak. Yang mau membuat video? Saya mau. Tasya, yang suka aneh video. Bagus. Terima kasih anak-anak. Semoga tugas individu yang kalian kerjakan dengan membantu orang tua kalian untuk memberikan pembelajaran yang bermakna buat kalian. Anak-anak, sekarang kita akan presentasi sesuai dengan produk yang kalian hasilkan. Jadi kalian menjelaskan hasil karya kalian dengan cara setiap murid menyajikan hasil produknya dan kemudian teman-temannya menanggapi dan memberikan masukan yang positif. Nanti kalian silakan presentasi kalian mulai dari produknya berupa video, poster digital maupun juga voice note. Assalamualaikum teman-teman, di sini saya akan presentasikan hasil iklan saya berupa video. Silakan. Baiklah, di sini ada yang ingin memberi komentar.
saya. Terima kasih Juna atas masukannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyajikan hasil karya saya berupa konsep digital tentang cara mencuci tangan menggunakan sabun supaya terhindar dari kuman. Siapa yang ingin memberikan masukan? Ya, Cynthia, silakan. Adinda, saya tambahkan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir ya. Makasih masukannya, Cynthia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyajikan hasil karya saya berupa voice note. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diandra. Saya akan mempromosikan es krim buah ramah. Es krim buah lezat dan bisa mencegah sembelit dan harga ramah di kantong, cuma Rp2.000. Siapa yang ingin berkomentar? Saya Baiklah Tasya. lebih baik iklannya diberi kontak person pemilihan. Baiklah Tasya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan refleksi diri. Kita menyajikan 5 pernyataan untuk kalian merefleksi diri kalian. Yang pertama, apa materi yang sudah kalian pahami? Yang kedua, apa materi yang belum dipahami? Ketiga, perasaan apa yang kalian alami selama pembelajaran? Keempat, dampak apa yang kalian rasakan selama pembelajaran? Dan yang terakhir, nomor 5, rencana perbaikan diri kalian pada pembelajaran berikutnya. Refleksi diri ini anak-anak silakan kalian tulis di kertas HVS yang sudah kita bagikan. Nanti setelah kalian selesai menulis, siapa yang sudah selesai duluan bisa langsung menempel pada papan refleksi diri di belakang sendiri. Sudah paham anak-anak? Sudah, silakan sekarang kalian tulis refleksi diri kalian sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Baiklah anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini sudah kita buatkan kuisis 10 soal pilihan ganda yang nanti bisa kalian kerjakan di rumah. Nanti linknya akan kita bagikan melalui grup WA kelas. Anak-anak, berdasarkan tugas individu yang sudah kalian kerjakan dengan berbagai macam produk, mulai dari naskah iklan, poster manual, poster digital, voice note, dan juga video. Nanti silakan kalian memajang hasil karya kalian yang berupa naskah digital, poster manual, poster digital kalian pasang di mading sekolah. Sedangkan yang berupa voice note atau video silakan kalian upload di medsos. Bisa buat status WA, bisa juga nanti kalian juga kirimkan di grup WA kelas supaya kalian bisa saling memberikan masukan. Untuk mengambil pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau membuat kesimpulan? Ya, silakan Jarin. Iya, tadi kesimpulan yang sudah dibuat oleh Yorin tadi kita katakan bahwa pembelajaran kita hari ini tentang gangguan organ pencernaan manusia yang tadi sudah kalian sebutkan, ada mah, ada sakit perut, ada tipes, ada sembelit, ada ambeien. Itu semuanya kalian buat iklan sesuai dengan minat atau kesukaan kalian, bentuknya boleh media cetak maupun media elektronik. Nanti yang berhubungan dengan bagaimana cara mengatasi gangguan pada pencernaan manusia. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah jelas?
sesuatu yang belum kalian pahami, nanti bisa kita bahas besoknya. Anak-anak silakan nanti kalian jaga kesehatan dan sampai jumpa besok lagi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kita. Waalaikumsalam Bu Ki. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Senang sekali saya kemarin sama kita bisa masuk kelas kita bisa belajar tentang bagaimana cara pembelajaran diferensiasi dan penggunaan PSI juga di kelas. Terima kasih Bu kita ya. Alhamdulillah sama-sama belajar. Ya. Kemudian Bu kita untuk pembelajarannya kemarin, apakah tujuan pembelajaran dari yang Bu kita harapkan sudah tercapai? Alhamdulillah dari implementasi pembelajaran diferensiasi dan PSD kemarin tujuan pembelajaran menurut saya sudah tercapai, yaitu anak dapat mengidentifikasi organ pencernaan, organ pencernaan manusia dan juga membuat sampai menampilkan karya baik yang digital maupun yang otentik dengan berbagai bentuk mulai dari voice note, video, poster digital. Kemudian anak-anak bagaimana Bu kita? Apa istilahnya antusiasnya, perasaan anak-anak setelah kita melakukan refleksi bersama? Alhamdulillah, saya melihat dari refleksi yang dilakukan di akhir pembelajaran kemarin dan juga saya temukan ketika saya belum melakukan pembelajaran diferensiasi dengan PSE, anak-anak banyak menuliskan senang menjadi bersemangat karena tentunya pembelajaran ini kan memang anak-anak sesuai dengan minat dan bakatnya, juga sesuai dengan gaya belajarnya. Ibaratnya yang paling dibangun anak sesuai dengan kesukaannya lah. Jadi itu yang membuat anak-anak memang bersemangat dan Bu nanti seperti ini lagi ya. Tadi nanti begitu. Dan kadang saya juga masih melihat karena ada beberapa karena kita kelas kan dilihat dulu materi atau tema apa yang sesuai untuk kita implementasi terutama diferensiasi. Kalau PSI kan hampir di semua kita pembelajaran bisa itu semua. Kemudian ada kendala atau tidak begitu dari pembelajaran yang kemarin? Ada mungkin kendala, ada begitu juga sesuatu karena di kelas 5 ini memang ada 2 anak yang ABK. Ada kebutuhan khusus atau kelas 5 pun dia belum bisa membaca secara kesulitan membedakan bentuk itu juga yang dia belajar dan komunikasi itu juga sulit. Bisa kendalanya itu situ tapi juga sejak pertama juga karena saya yakin anak yang ABK ini pun juga dia memiliki kelebihan bagaimana dia bisa mengetahui semua apa yang dia bisa supaya saya orientasinya supaya anak yang ABK ini kan paling tidak dia mandiri dia bisa sendiri. Tentunya kalau dari diferensiasi materinya jelas, saya nggak bisa menyamakan dengan yang lainnya, harus paling tidak lebih mudah dia memahaminya seperti itu. Jadi sebenarnya anak itu memang punya kelebihan yang kemudian yang solusi dari kita untuk mengatasi kendala itu apa begitu? Solusi dari kendala yang saya alami di kelas 5A itu yang pertama saya jelas pendekatan bersama kepada sama dan juga kepada agar saya komunikasi ke anaknya bagaimana dia paling tidak dekat dengan saya dan saya juga meluangkan waktu ketika pulang sekolah teman-teman sudah pulang dan itu juga atas izin orang tuanya saya juga kolaborasi dengan orang tuanya membimbing anaknya untuk dia bisa memahami paling tidak bacaan yang sederhana. Jadi saya kurang lebih kalau hari Senin sampai Kamis itu 30 menit saya anak ya membaca sama kalau menulis menyontoh bisa, tapi kalau dia membaca dengan mengeja menggabung itu masih kesulitan. Jadi itu kan saya harus nyampingi rutin seperti itu dan alhamdulillah orang tuanya juga menyambut baik hal tersebut. Jadi meskipun anak yang lain sudah pulang, ya apa-apa kita anaknya tambah senang. Jadi kadang kalau saya misal ada pas waktu kita ada kegiatan misal jam 1 saya mepet gitu jamnya saya ganti hari lain gitu, istriku kok nggak jadi jadi anaknya lagi sendiri gitu. Nah satu pendekatan personal ke anaknya, alhamdulillah saya sudah merasa anak-anak lebih dekat dengan saya. Dan yang kedua jelas saya butuh scaffolding, jadi bantuan-bantuan ya sifatnya anak ini menjadi bersemangat. Jadi saya
sosialisasinya. Kalau saya benar-benar personal untuk meningkatkan pengetahuannya, tapi juga sosialnya juga harus saya bangun. Jadi anak itu kan mesti berkebutuhan khusus, tapi yang saya yakin dia punya kelebihan, terutama meskipun dia lambat belajar untuk pengetahuan dia kurang, tapi saya lihat dia ini malu. Nah, jadi kelebihannya dari di situ saya jadi optimis atau saya bisa semangat untuk bahwa manut. Jadi saya ayo sekarang lagi baca nama iya tuh, jadi dia manut apa yang saya katakan itu, jadi itu menjadi penyemangat saya juga untuk semangat. Iya, itu juga jadi satu poin sendiri yang khusus. Jadi saya tidak boleh melihat kekurangannya, tapi saya juga membangun potensinya dia, terutama dia memilih belajar, mau apa yang saya katakan, dia ngerti, dia mau. Saya sudah bersyukur sekali karena ternyata saya lihat perkembangannya ya, kalau kita bandingkan dengan anak-anak normalnya tidak bisa, tapi kalau yang dua anak yang ABK ini memang saya lihat perkembangannya sedikit itu mengalami peningkatan. Itu saya sudah bersyukur sekali. Dia bisa mengejar meskipun lama, terus sosialisasi dengan temannya sudah bisa, dan terutama saya scaffoldingnya bantuan kalau di kelas ini saya bentuk kelompok kecil, terutama bukan sekolah. Jadi saya kelompokkan memang kalau kita sama kamu ini dengan anak yang supaya dia bisa ikut membantu lah, ibaratnya selama scaffolding kan bantuan. Tapi kalau di rumah biasanya minta bantuan. Dan materi yang kemarin itu membuat iklan media cetak, media elektronik untuk mengatasi gangguan pencernaan manusia. Saya sendiri juga kaget loh lihat ada yang biasanya ketika dia tidak bersemangat sebelum implementasi diferensiasi dan PS ini, tapi ternyata dia bisa membuat iklan dengan bentuk voice note itu singkat. Jadi untuk mengatasi gangguan kita harus minum obat cara teratur, tapi dia bisa membuat itu. Saya surprise ya. Surprise. Akhirnya saya jadi alhamdulillah ya melihat seperti ini. Akhirnya dia bisa menghasilkan meskipun akhirnya dibantu siapa, dibantu sama ibu. Tapi bisa dan dia dengan suaranya anaknya sendiri. Jadi memang sangat pembelajaran seperti ini nggak buat anak-anak juga, tapi juga buat saya sendiri tentunya belajar banyak juga dari anak-anak. Dan saya juga melihat itu jadi bersemangat sendiri dalam diri saya. Alhamdulillah, berarti ternyata dari pendampingan terus memang ya kembali lagi dari hati. Jadi nggak bisa kita katakan kalau pendampingan seperti itu kita materi kembali lagi memang dari hati. Karena kalau hati kita dari hati tulus nanti sama anak-anak, saya akan anak juga secara langsung ke kita. Balik lagi tadi PSI tadi. Jadi dari kendala itu kita sudah memberikan solusi juga. Kemudian apakah dari solusi yang kita terapkan itu apakah sudah pernah dievaluasi kemudian direfleksikan gitu? Sudah. Saya juga kolaborasi juga dengan guru yang lainnya di kelas ini. Kan saya di kelas ada guru olahraga, ada guru agama, dan juga ada guru juga dari refleksi anak-anak ketika pembelajaran saya tanyakan ke anak-anak, juga saya tanya ke guru yang lainnya bagaimana perkembangan terutama untuk yang ABK. Kalau yang anak-anaknya alhamdulillah sudah bisa mengikuti, tapi dua ini kan memang khusus untuk pendampingannya. Jadi dari apa yang perkembangannya di sana seberapa, terus dia antusias masuk, karena sebelumnya juga karena dua anak ini memang mengalami dia merasa mungkin beda dengan lainnya kurang, kemudian sudah baca lancar dia belum, karena dulu itu awal-awal minder tuh jarang tidak pernah masuk. Jadi saya tanya dari guru lainnya bagaimana, alhamdulillah sudah masuk. Jadi itu salah satu evaluasi indikator yang utama, anaknya masuk terus setiap hari itu saya sudah katakan alhamdulillah 2% lagi. Saya lihat tanya guru lainnya tidak mirip pelajaran saya, guru lainnya dia sudah masuk rutin, terus bisa mengikuti, terus manut. Kadang meskipun kadang ada beberapa dengan polanya kalau dia tidak menguasai dia tidak mengerjakan. Tapi saya kembalikan lagi, saya sampaikan ke guru yang lainnya ini juga karena saya yakin kembali lagi anak ABK itu bukan anak yang kekurangan, tapi hanya kita sebagai gurunya harus mengenali potensi apa yang dia miliki supaya dia paling tidak satu saja dia mandiri harus dirinya sendiri, itu saja sudah luar biasa sekali. Saya belajar banyak sama-sama mungkin masih belajar, saya baru menemukan ini kejadian seperti ini ya baru menjadi sama-sama terus belajar. Selain juga saya juga punya teman kita sehari-hari secara psikologis dia bagaimana, saya kita bagaimana, juga cari secara harapan juga jadi ini browsing karena ABK ini bagaimana supaya dia mandiri, dia harus bagaimana, kita sebagai guru bagaimana memberikan penanganan ke orang tua seperti apa.
yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan di saya bagaimana mengatasi anak ABK. Jadi saya sekarang harus banyak cari referensi mengenai anak ABK seperti apa. Kemudian dari ini kita tadi refleksi sudah, evaluasi sudah, kemudian rencana tindak lanjut untuk pengembangan diri kita terkait dengan hal tersebut apa kita? Karena ini luasnya kan kita diferensiasi sama PSI ya, ya. Jadi saya RTL-nya pribadi saya sendiri bahwa membaca ini sangat baik sekali, terutama menggali potensi anak sesuai dengan gaya belajarnya dan minatnya. Tentunya saya mengimplementasikan diferensiasi dan PSI ini secara berkala. Karena saya lihat anak-anak juga antusias dan saya sendiri juga sebagai guru senang juga melihat anak-anak bisa progresnya sebagai progresnya itu saya akan ATM-nya saya akan menuntaskan. Yang kedua tentu saja tadi karena di kelas saya memang ada jurusan ABK, berarti saya dari apa yang sudah saya lakukan itu tidak sampai di sini. Jadi saya terus melakukan pendampingan terhadap anak ABK baik di kelas saya, kolaborasi dengan guru yang lainnya dan juga terutama dengan orang tua supaya dapat terus mendampingi anak ABK ini. Pertama dia bisa mandiri dan percaya diri tentunya itu, karena kalau model itu sudah punya baik anak ABK dia juga bisa dengan sama dengan teman-temannya. Selain itu juga berbagi praktik hal baik dengan teman sejawat, terutama dengan teman sama saya yang sama jenjang kelas yang ada mengambil, terus juga dengan bapak ibu yang lainnya kita bisa saling sharing bagaimana kurang lebihnya diferensiasi jika di kelas seperti ini kendalanya apa, cara mengatasinya apa, itu nanti yang dalam waktu dekat ini akan sama. Itu kita ini lengkap sekali. Kemudian saya juga banyak belajar tentang anak ABK dan kita. Jangan bosan-bosan ya Bu kita sharing seperti ini dan tidak sering seperti ini saya tambah senang. Terima kasih waktunya Bu kita, dan nanti kita akan sharing-sharing lagi untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih Bu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.